Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan Days Review. Pada kesempatan kali ini guys, saya mau bikin video membahas pemakaian iPhone 13 yang sudah saya pakai 1 tahun 7 bulan 15 hari guys. Jadi iPhone ini saya beli 1 Januari 2024 guys. Dan sekarang sudah tanggal 16 Agustus 2025. Jadi ya cukup lama ya saya pakai HP, bisa sampai 1 tahun 7 bulan guys. Selama ini saya biasa kalau pakai HP tuh paling ya 1 tahun, paling lama udah ganti lagi guys. Tapi ini salah satu HP yang daily driver ya, yang terlama saya pakai guys, iPhone 13 ini. Dan saya rasa udah cukup ya, udah pakai segitu lama. Jadi saya akan bahas kepada kalian kelebihan dan kekurangan kalau kalian beli iPhone 13 ini guys. Gitu. Ini iPhone saya beli dari baru ya. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya pada saat waktu saya beli iPhone ini. Patokannya kalau kalian masih ragu kalau saya udah pakai segitu lama, ya bisa nonton video saya yang sebelumnya. Dan di sini juga bisa dilihat ya. Ini expirednya itu 1 Januari 2025. Jadi cocok lah ya. Untuk kekurangannya dulu ya. Kalau kalian pertimbangan buat mau beli HP iPhone, bisa nonton video ini sampai habis untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi yang pertama saya bahas dari kekurangan dulu. Versi saya guys ya. Jadi pendapat orang kan bisa berbeda-beda, tapi yang khusus ini saya bahas mengenai versi saya ya guys. Jadi kalau memang pendapat kalian juga sesama pengguna iPhone 13 tidak sama dengan saya, itu terserah ya guys, karena ini kan cuma pendapat saya pribadi. Jadi belum tentu pendapat saya ini bisa sama dengan orang lain, seperti itu. Jadi harap maklum. Oke, saya bahas dulu ya kekurangan yang pertama iPhone 13 ini. Harganya guys, harganya menurut saya sampai sekarang ini videonya dibikin 16 Agustus 2025 ya. HP ini harga barunya 8.249.000. Harga retail ya, kalau kalian misalkan mau beli di store-nya Blibli, iBox atau Digimap, harga retailnya sekitar segitu. Dan saya nggak tahu ya, kalau misalkan masing-masing dari mereka ada mungkin voucher dan lain-lain, itu bisa saja ada guys. Jadi tergantung promonya ya. Kalau kalian beli di marketplace, beli online, kalian bisa dapat harga yang lebih murah daripada 8249 itu. Nanti kalau kalian memang pingin beli, untuk link pembeliannya nanti saya sertakan di deskripsi video ya. Kalian bisa beli di situ langsung untuk kalian dapatkan harga yang terbaik guys. Jadi kan kalau kalian bisa dapat harga yang terbaik, harganya yang termurah lah, itu kan lebih bagus guys. Jadi ruginya nggak terlalu banyak. Jadi kalau saya, waktu saya beli di 1 Januari 2024 guys, HP ini masih di 11 juta guys. Kalau di harga sekarang dengan 8249 udah turun sekitar 2.750.000 guys. Jadi ini bisa menurut saya sih minus ya. Minusnya itu harganya sih masih menurut saya masih cukup lumayan tinggi ya, di 8 jutaan. Seperti itu, masih stabil lah di segitu. Harusnya sih bisa lebih murah lagi menurut saya untuk iPhone 13 ya. Yang untuk versi ini kan keluarannya kalau nggak salah tahun 2021 ya, kalau nggak salah ya. Ini iPhone 13 pertama kali keluar, meskipun yang punya saya ini udah produksi baru ya guys. Produksi 2000 berapa ya? 2023 kayaknya. Karena saya beli kan 2024 guys. Masih diproduksi ya barunya, dan ini kan dari Blibli waktu saya beli itu. Itu sekarang masih di situ. Itu untuk minus di harga ya. Di 8 jutaan itu untuk HP keluaran tahun 2021 ya. Barunya itu masih menurut saya masih ketinggian ya. Itu harusnya bisa lebih murah lagi untuk harga. Itu bisa jadi plus, bisa jadi minus. Terus minus yang kedua menurut saya di HP ini ya, yang kekurangan menurut saya itu adalah iPhone ini masih pakai Lightning port guys. Jadi kalau kita pakai Lightning ini ya, kabel Lightning port ini, itu kalau kita kemana-mana kita harus bawa kabelnya sendiri guys. Karena HP-HP sekarang kan udah kebanyakan kan sudah Type C ya. Ini masih pakai kabel Lightning. Jadi kalau kita pas lagi jalan gitu, bawa power bank atau apalah, bawa charger, kita harus bawa kabel juga. Karena kalau bukan kabel Lightning kan nggak bisa ngecas. Jadi itu sih menurut saya sih salah satu kekurangan banget ya kalau kalian pakai HP-HP yang masih pakai iPhone kabel Lightning. Karena kemana-mana kita harus bawa kabel lagi guys. Kita bawa kabel sendiri, nggak bisa pinjem punya teman. Karena teman-teman kan sudah pakai, kebanyakan kan Android Type C ya, kita nggak bisa pinjam punya mereka. Jadi kita harus bawa sendiri kabel buat ngecas. Itu sih kekurangan yang kedua. Terus yang kekurangan ketiga yang saya rasakan dari HP ini guys, itu apa? Itu memorinya guys. Karena ini HP ya, dulu waktu beli guys, beli itu di harga
11 juta. Anggaplah sekarang lah HP di harga dengan harga kondisi barunya sekarang kan ini 8.249. Memori yang kita dapatkan itu guys, itu cuma 128 GB guys. Gilanya itu apa? 128 GB ini 128 menurut saya kalau sekarang kita pakai itu sudah sangat terbatas banget guys. Terbatasnya itu dalam artian apa? Saya ini ya guys, HP ini saya nggak pakai main game guys. Ini HP cuma buat daily driver seperti buat kerjaan, buat bikin konten, foto, video, buat YouTube, kayak gitu guys. Memorinya ini loh, nggak cukup 128 GB itu. Harus rajin-rajin kita tarik lagi, kita ambil, tarik lagi. Dan HP ini saya udah 1 kali backup semua, terus saya reset guys. Reset baru saya pakai lagi. Karena memorinya ini guys, kekurangan memori ya, kapasitas 128 GB itu menurut saya sangat kurang. Dan kalau kita mau ngambil, misalkan kita mau ambil data, kita mau beli OTG-nya guys. OTG-nya itu untuk yang Lightning itu mahal guys. Yang ada mereknya SanDisk ya, SanDisk X-Pen 128 GB. Harganya itu 525-400 ribu. Itu yang OTG pakai Lightning ya, untuk port Lightning. Kalau kita beli yang OTG Type-C 128 GB itu cuma 184.700. Jadi selisih harganya itu udah jauh guys. Udah jauh dibanding dengan OTG yang menggunakan port Lightning. Jadi itu pertimbangan lagi kalian kalau kalian mau beli iPhone 13. Karena keterbatasan dari port Lightning tadi itu harganya juga lebih mahal untuk USB OTG-nya ya. Oke guys, sekarang saya akan bahas lagi untuk kekurangan keempat yang saya udah rasakan menggunakan iPhone 13 ini udah 1 tahun lebih guys, 1 tahun 7 bulan 15 hari. Yang keempat, refresh rate-nya itu guys. Refresh rate HP iPhone 13 ini kan dia masih 60 Hz. Jadi kalau kita terbiasa pakai HP yang Hz-nya kencang, frame rate-nya lebih kencang daripada yang 60 Hz ini, itu begitu misalkan nih saya biasa pakai Android yang 120 Hz, 90 sampai 120 Hz. Begitu saya pindah ke iPhone 13 ini, saya pakai guys, saya rasa ini kayak lemot gitu loh, kayak nge-lag. Karena masih 60 Hz ya. Jadi butuh beberapa hari gitu baru bisa kita beradaptasi. Kalau masih baru awal-awal dari yang biasa Hz-nya kencang terus dipakai di 60 Hz, rasanya itu kayak agak pusing gitu loh guys. Jadi perlu penyesuaian diri. Itu yang harus kalian perhatikan. Kalau kalian pakai iPhone 13 ini, dia punya refresh rate-nya itu masih 60 Hz. Jadi kalian harus beradaptasi dulu. Tapi kalau udah pakai beberapa lama gitu, kalian udah bisa beradaptasi lagi. Itu sih yang kalian harus perhatikan guys kalau mau beli iPhone 13 ini. Terus yang kelima, nah ini juga kelima ini harus kalian perhatikan kekurangan dari iPhone 13 ini guys. Karena dia kapasitas baterainya cuma 3240. Jadi dalam pemakaian saya dalam sehari itu guys, saya itu bisa 2 kali ngecas pakai iPhone 13 ini. Itu guys, 2 kali ngecas. Karena ya itu tadi, misalkan saya dari pagi ya saya pakai, nanti sudah sore gitu baterainya ini udah tinggal berapa, 20% sampai 30%. Jadi saya harus ngecas lagi untuk saya bisa pakai. Jadi rata-rata pemakaian saya dengan kapasitas cuma 3240 itu ya 2 kali ngecas dalam sehari. Itu sih kekurangan yang kelima. Baterainya ini cuma bisa bertahan setengah hari lah kalau pakai full ya. Tapi kalau kalian masih pakainya jarang buat sosmed, WA jarang, mungkin bisa sampai malam ya baru ngecas lagi, 1 hari 1 kali ngecas. Tapi kalau saya ini, saya pemakaian saya 1 hari 2 kali ngecas. Kebanyakan sih begitu. Dan selama 1 tahun saya pemakaian, baterai health-nya ini sudah 86%. Dengan circle count itu 374 kali ya. Itu guys. Untuk kekurangan kelima. Sekarang saya akan bahas kekurangan yang keenam yang saya rasakan menggunakan iPhone 13 ini. Kekurangan yang keenam, kita waktu pada saat pembelian kita nggak dapet charger guys untuk HP iPhone ini. Bayangkan ya, sekarang aja kalian beli HP di harga 8.249, kalian beli nggak dapet charger. Apalagi saya waktu saya beli ini masih di 11 juta guys. Itu udah parah banget ya. Dan 8.249 ini itu kalian juga masih tidak dapat charger, kalian harus beli lagi. Itu menurut saya kekurangan guys. Karena bayangin ya, di brand-brand HP Android itu
harga segitu kita udah dapet charger yang 45 watt lah, 60 yang udah kenceng-kenceng guys. Bayangin iPhone ini masih di 8 jutaan aja kalian masih gak dapet charger. Itu harus kalian pertimbangkan lagi, karena HP ini ya guys, dia cuma support 20 watt ya, 20 watt. Kalau kita cas 20% sampai ke 100% itu waktunya juga cukup lumayan lama guys, 1 jam 40 menit. Itu menurut saya kekurangan ke-6 dari HP iPhone 13 ini. Oke guys, sekarang saya akan bahas untuk masalah kekurangan ke-7 dari iPhone 13 ini yang perlu kalian tahu. Nah, ini kekurangan ke-7 yang harus kalian tahu. Kalau kalian pakai iPhone ini ya guys, dia punya format videonya itu, dia kalau di komputer itu .mov gitu loh guys. Formatnya itu beda, bukan MP4 atau MPEG gitu ya. Jadi kalau kita edit, beberapa aplikasi itu tidak dukung guys untuk format MOV itu. Jadi kita harus convert lagi ke MP4. Jadi kayak saya ini contohnya ya. Saya itu kan menggunakan selama ini untuk edit pakai software itu Corel Video Studio Pro ya guys. Jadi Corel itu tidak support sama Move ini. Jadi saya misalkan saya habis bikin video gitu ya, saya konten, saya harus convert dulu dari Move ke MP4. Jadi menurut saya itu salah satu juga kekurangannya guys. Tidak semua aplikasi edit video itu support dengan format Move itu tadi. Oke guys, jadi yang terakhir ini kekurangan yang saya rasakan di iPhone 13 ini selama pemakaian, yaitu apa guys? Dia tidak ada fitur AI, nggak punya guys. Jadi kayak misalkan nih kita punya foto ya, contoh saya ini tunjukin ke kalian. Misalkan nih saya punya foto nih, kayak foto gini, saya mau hilangin ini pohonnya ini guys, ini nggak bisa guys. Fitur erasernya itu nggak ada. Nih kalian bisa lihat nih. Kita mau edit, misalkan mau hilangin objek kayak di HP-HP Android gitu ya. Biasanya kan HP Android kan ada fitur remove. Nah ini kita nggak ada guys. Nih kalian lihat. Editan bawaan dari HP iPhone itu sangat minimalis banget. Menu-menunya cuma gini. iPhone 13 itu guys. Kalian lihat nih, bayangin HP di 8 jutaan. Fiturnya sangat minim sekali guys. Luar biasa. Oke guys, jadi kalian udah lihat ya, itu 8 kekurangan yang saya rasakan memakai iPhone 13 ini selama 1 tahun 7 bulan 15 hari. Pasti kalian waktu nonton ini pasti bilang, waduh bang, kok jeleknya semua yang diungkapkan di iPhone 13 ini, masa sih nggak ada bagusnya? Nah ini sekarang guys yang saya akan bahas masalah kelebihan dari iPhone 13 ini selama saya pemakaiannya guys. Yang pertama, kelebihan dari HP ini, jujur guys, HP ini kameranya ini bagus ya. Padahal kalau dipikir resolusinya mungkin cuma berapa megapiksel doang ya, tapi hasilnya itu masih bagus guys. Terutama untuk video ya, fotonya memang bagus, apalagi video guys. Jadi selama saya menggunakan, yang saya rasakan ya, selama saya pakai iPhone 13 ini, saya itu kalau ngambil konten guys, pokoknya yang penting saya jepret, saya foto, saya rekam gitu video, udah bagus hasilnya. Gak perlu lagi kita edit guys, kita naikin lagi brightnessnya, diperhalus kayak gitu. Ini pokoknya enak lah, kita langsung tag video gitu, udah gak perlu kita edit, tinggal ya kita rapiin ya, misalkan tinggal potong-potong, misalkan cut skin yang mana mungkin yang kurang bagus itu kita potong-potong. Kita nggak perlu atur-atur lagi untuk kualitas warnanya gitu, itu udah bagus sih. Memang kameranya ini saya jujur ya, selama saya pakai Android, memang saya belum pernah pakai Android sampai yang kelas paling tinggi ya, misalkan kayak sejenis Samsung S25 Ultra, yang seri Ultra itu saya belum pernah pakai memang guys. Tapi saya pakai Android yang masih di harga mid range ya. Misalkan yang paling terakhir saya pakai itu Realme 10 Pro Plus, itu di harga 7 jutaan, masih jauh banget kualitas kameranya sama iPhone 13 ya, yang umurnya jauh lebih tua guys. Keluaran teknologinya kan keluaran tahun 2021. Sampai Android sampai sekarang ini saya lihat-lihat ya, ya mungkin di range harga segini belum ada kualitas videonya yang bisa tidak kedut-kedutan guys. iPhone 13 ini guys, kalau kalian nge-record video, dia tuh nggak ada kedut-kedutan. Kalau Android pasti ada kedut-kedutan. Terus kayak gitu ya, misalkan kalian update ke Instagram, kan kualitasnya akan menurun ya. Hasil videonya mungkin dia lebih kabur atau warnanya itu berubah-berubah, tidak stabil warnanya. Kalau pakai iPhone 13 ini, pokoknya kalian tag, langsung kalian upload, hasilnya tetap bagus. Itu baik di WhatsApp, Instagram, baik di YouTube. Penurunan kualitasnya itu tidak sejauh seperti kalian pakai Android. Atau warnanya itu loh, kayak brightnessnya itu kayak kadang gelap, kadang terang, kadang gelap, kadang terang. Nah itu masih belum ada lawan lah untuk iPhone 13 itu dari segi kamera ya.
Jadi kalau kalian memang butuh HP ini dari segi kamera, udah beli aja. Kalian punya budget segitu untuk penggunaan iPhone, ya udah beli aja. Karena memang saya terus terang, saya bisa betah sampai 1 tahun 7 bulan 15 hari pakai HP ini karena apa? Kualitas kameranya ini bagus guys. Foto, video itu bagus. Tidak ada komplain sama sekali. Terus yang kedua, kelebihan kedua dari iPhone 13 ini, keamanan datanya guys. Jadi saya beberapa kali ya dikirimin sama orang-orang gitu kayak link atau apa ya, file-file APK suruh di-download gitu. Kan kita kadang-kadang nggak sengaja kan, lihat kepencet gitu loh. Nah ini dia nggak aman lah, security-nya itu kan nggak bisa langsung ke install atau macam-macam gitu, nggak bisa di HP ini. Jadi untuk security, menurut saya kalau kalian memang cari security keamanan, kalian boleh deh beli HP ini guys. Security update-nya itu sampai sekarang ini rutin banget. Tiap bulan gitu atau biasa tiap minggu, kadang-kadang kita ngecek, tiba-tiba ada lagi security update atau ada update OS. Jadi untuk masalah software, iPhone ini saya nggak ada lawan. Kalau kalian memang cari keamanan, security update, kalian bolehlah beli iPhone. Karena ini kan dia masih security update-nya mungkin masih diupdate 2-3 tahun lagi. Ya saya nggak tahu ya, seperti itu guys. Jadi oke lah kalau masalah di software. Terus yang ketiga guys, yang kalian juga harus tahu lagi, ini kurang lebih sih dengan yang kedua, tapi ini khusus untuk HP hilang. Jadi kalau di iPhone itu guys, dia itu ada fitur Find My iPhone. Jadi gak diminta-minta guys, kalau HP kita hilang, terutama iPhone ini, yang pertama, orang mau buka, mau bobol itu sulit. Tidak semudah menggunakan HP Android. Meskipun bukan saya bilang gak bisa ya, bisa saja dibobol, tapi sulit. Tidak semudah Android guys. Kayak misalkan kalau kalian di YouTube gitu kan biasa banyak tutorial untuk flashing, untuk bobol gitu loh guys. Nah kalau di iPhone ini tidak semudah Android dibobolnya. Terutama kalau misalkan kalian hilang gitu ya. Selama kalian tidak membocorkan password iCloud kalian bisa lock iCloud, HP-nya ini nggak bisa dibuka. Seandainya pun orang bisa bypass, HP ini benar-benar terkunci, data kalian aman, tidak ada yang bisa bobol. Seperti itu guys. Jadi memang security itu yang saya kembalikan lagi. Kalau kalian pakai iPhone, data-data kalian ini dijamin lebih aman lah. Bukan berarti nggak bisa dibobol. Kalau orang tahu juga kalian punya iCloud, ya tetap aja kalian bisa dibobol. Tetapi kalau orang yang nggak tahu sama sekali, nggak ada yang bisa buka selain kalian sendiri. Itu. Dan kalau misalkan kalian udah lock iCloud, kalian bisa cek di Find My iPhone, lokasi terakhirnya itu di mana guys. Itu sih kelebihannya dari iPhone ini. Oke guys, jadi sekarang saya akan bahas kelebihan keempat ya dari iPhone 13 ini. Mungkin yang di HP jenis lain itu mungkin tidak ada, tetapi ada juga di seri-seri Android yang cukup terkenal ya, seperti Infinix Note 50. Itu kan sudah ada wireless chargernya. Nah, tapi kan di tipe-tipe tertentu ada juga yang masih belum ada kan. Nah, ini termasuk yang kelebihan menurut saya ya, bisa di iPhone ini yang cukup bisa dimasukin di kelebihan nomor 4, yaitu apa guys? Wireless charger. Ini wireless chargernya ini saya suka banget ya. HP ini syukurnya ada wireless charger guys. Jadi guys, kayak saya ini kan, misalkan nih HP saya lagi kerja tuh baterainya tinggal sedikit, atau pas lagi saya di depan komputer saya. Jadi semua rata-rata komputer saya itu dia ada wireless chargernya ya di atas ini. Nah, jadi begitu saya misalkan lagi kerja di depan komputer, ya udah saya tinggal taruh aja nih HP saya ini. Tuh. Dia akan langsung ngecas. Nah, enak banget sih ada wireless charger ini. Jadi bagi kalian yang punya fitur wireless charger, terus kalian punya juga charger wireless, waduh nyaman banget, enak lah. Kayak saya ini sering kan di depan komputer. Jadi begitu saya datang, saya langsung taruh aja HP-nya. Dan casing saya guys, ini kan saya nggak pakai casing ya. Kalau saya pakein casing, dia juga masih bisa ngecas loh. Nah ini ya guys, ini saya contohin. Ini saya pakai casing dari Reptic ya. Nih, Reptic casingnya ini military grade guys. Jadi dia ada tahan benturan ya kalau jatuh. Jadi recommended banget kalau kalian mau beli ini. Nanti linknya juga saya taruhin di deskripsi ya. Dan saya udah pernah review loh case ini. Ini bagus banget menurut saya. Nah kalian lihat ya. Ini udah pakai case, kita taruh aja di sini, dia masih bisa ngecas loh guys. Nah tuh. Nih, masih ngecas. Tuh. Jadi meskipun kita udah pakai case, masih bisa ngecas. Tuh, enak banget guys. Jadi ini salah satu kelebihan ya wireless charger ini. Oke guys, sekarang ini saya akan bahas yang kelebihan kelima menurut saya guys. Kelebihan kelima
di HP ini nggak ada iklan guys. Nih kalian bisa lihat nih. Ini yang paling ada ini ya notifikasi dari marketplace atau CCTV kayak gitu. Jadi selama saya pakai HP ini guys, jarang sekali tiba-tiba muncul iklan gitu, kecuali ada memang beberapa aplikasi yang memang kurang ajar dimasukin iklan di dalam aplikasi itu. Tetapi kalau dari HP-nya sendiri, misalkan dari iOS, sedang kita pakai tiba-tiba ada iklan, itu hampir tidak pernah saya temui guys di iPhone ini. Itu sih kelebihan kelima yang saya rasakan menggunakan iPhone 13 ini. Oke guys, jadi itu kelebihan dari saya, cukup 5 aja ya yang saya udah rasakan. Mungkin bisa jadi lebih di sebagian beberapa orang yang mungkin merasakan kelebihan fitur dari ini. Cuma kalau saya secara pribadi, saya merasakan 5 kelebihan dari iPhone 13 ini. Tapi ada satu yang mungkin sebagian orang juga itu termasuk kelebihan ya. Kelebihan yang ke-6 ini, tapi kalau buat saya secara pribadi, buat saya sih bukan kelebihan ya, biasa aja. Tetapi mungkin ada sebagian orang merasakan yang kelebihan ke-6 ini salah satu kelebihan gitu loh guys. Kelebihan ke-6 itu apa? Gengsi. Jadi orang kalau lihat dua boba kayak begini atau dua model begini udah rasa wah HP-nya iPhone gitu loh, keren. Atau apalagi misalkan ya dibuka kayak gini, wah HP-nya iPhone gitu loh. Itu kelebihan ke-6 ya. Gengsinya kalau pakai HP ini. Meskipun saya tidak seperti itu guys. Saya pakai case, saya lebih suka yang hitam, tidak kelihatan Apple-nya gitu loh guys. Nah itu meskipun sebagian orang merasakan kalau menggunakan casing yang transparan biar kelihatan Apple kayak gitu loh. Gengsi itu. Jadi mungkin sekian dulu ya dari saya DS Review mengenai review pemakaian iPhone 13 ini selama 1 tahun 7 bulan 15 hari. Kalian kalau misalkan ada pertanyaan lagi atau mau di-review atau apapun yang mau ditanyakan mengenai iPhone 13, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya, biar saya juga tahu gitu guys. Atau apalagi yang mau di-review, kalian bisa tulis saja. Dan kalau kalian tanyakan ke saya, "Bang, apakah iPhone 13-nya ini masih mau dipakai atau mau dijual guys?" Nah ini nih, sebenarnya sih di satu sisi saya itu udah bosan pakai ini. Saya pingin beli lagi mungkin sekitar iPhone 15 atau iPhone 16. Tapi saya pikir-pikir lagi ya guys, dengan kondisi keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini, buat apa sih saya boros-boros? Ya udah saya pakai aja itu. Sementara sih belum. Meskipun saya bisa ya, saya mau ganti, tapi saya pikir belum terlalu perlu lah, karena kembali lagi ya guys, HP ini saya pakai itu cuma buat bikin konten, bukan buat main game dan lain-lain itu enggak guys gitu. Jadi saya rasa apa yang saya udah pakai di iPhone 13 ini itu sih udah cukup ya. Itu di balik semua kekurangan tadi itu ya, karena saya memang tidak terlalu perfect banget gitu loh guys. Saya rasa udah cukup lah sesuai penggunaan saya. Karena saya pertimbangan lagi, saya pikir ya, kalau misalkan nih saya anggaplah beli iPhone 15 atau iPhone 16 gitu ya, saya harus terus saya nambahnya itu masih cukup banyak guys gitu loh. Dan fitur-fitur yang saya dapatkan kan, yang saya butuhkan dari HP itu kan cuma untuk video ya, video, foto, hasil dari kameranya ini. Masalah memori internal itu masih oke lah. Memang kan dia kecil 128, tapi masih bisa, karena saya misalkan saya bisa bikin konten, filenya itu langsung saya ambil guys. Jadi masih belum belum terlalu perlu lah seperti itu fitur-fiturnya. Ini di iPhone 13 saja masih cukup. Jadi ya udah pakai aja dulu. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau memang benar-benar ekonomi sudah sangat membaik, sudah bagus gitu, ya udahlah, oke lah, sikat aja deh upgrade. Cuma karena memang kayak begini kan kita harus berhati-hati ya guys, karena kan kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa ya. Jadi ya udah, manfaatkan apa yang ada sambil kita berhati-hati. Oke, sekian dulu mungkin dari DS Review. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang pingin beli iPhone 13 ya. Jadi bisa nonton video ini biar kalian bisa dapat pencerahan guys. Oke, sekian dulu dari DS Review. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye-bye.